Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan merangkum pembelajaran dari tema satu. Nah, di sini Bapak akan coba untuk merangkum pembelajaran yang sudah kita laksanakan selama tema satu dari subtema satu sampai dengan subtema 3 minggu kemarin. Baik, langsung saja kita lihat di sini ada pembelajaran tentang materi paragraf. Anak-anakku, di sana terlihat jelas bahwa paragraf itu adalah serangkaian kalimat yang saling berhubungan, berisi gagasan utama dan gagasan pendukung. Jadi paragraf itu tentunya ada gagasan utama dan gagasan pendukung, itu ya kuncinya. Nah, kemudian di dalam paragraf itu nanti ada ide pokok ya, ide pokok atau gagasan utama tadi. Apa itu ide pokok atau gagasan utama? Nah, ide pokok atau gagasan utama itu adalah pokok pikiran utama yang menjadi pokok bahasan. Nah, jadi kalau kalian kemarin berlatih mencari informasi, dia adalah informasi inti dari sebuah paragraf. Nah, di mana ide pokok atau gagasan utama ini posisinya? Posisinya ada di kalimat utama. Nah, baru nanti setelah ide pokok atau gagasan utama itu nanti ada gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Penjelas gagasan utama. Ya, jadi menjelaskan apa yang menjadi kalimat utama. Berupa pernyataan khusus, jadi khusus lebih spesifik gitu kan, terletak pada kalimat pendukung. Jadi kalau ide pokok terletak di kalimat utama, maka gagasan pendukung atau ide pendukung itu berada di kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Ya, di beberapa materi kemarin ada yang menyebutnya kalimat penjelas. Anak-anak, jadi dalam sebuah paragraf itu pasti ada ide pokok dan ide pendukung atau gagasan utama dan gagasan pendukung. Ya, gagasan utama ada di kalimat utama, gagasan pendukung ada di kalimat-kalimat pendukung, kan? Seperti itu. Nah, kemudian di paragraf tadi kita balik lagi ke paragraf. Paragraf itu ada yang kita sebut dengan paragraf deduktif. Jadi gagasan utamanya ada di awal paragraf ya. Jadi di awal, di bagian pertama paragraf atau kalimat utamanya itu adalah kalimat pertama, itu kita sebut dengan paragraf deduktif ya. Jadi nanti ada kalimat utama, kemudian di bawahnya ada kalimat pendukung, kalimat pendukung, kalimat pendukung gitu ya. Atau kalimat utama, kemudian di bawahnya ada kalimat penjelas, kalimat penjelas, kalimat penjelas. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang sebuah topik misalkan sepeda, ayah Andi membeli sepeda baru kan? Nah, nanti di itu kalimat utamanya. Nah, kalimat penjelasnya nanti bisa sepeda itu berwarna merah, rodanya 2, berwarna hitam misalkan gitu. Kemudian terdapat rantainya yang bagus, teruslah gitu. Nah, itu adalah paragraf deduktif. Jadi kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kemudian yang kedua ada paragraf induktif. Nah, kalau paragraf induktif, gagasan utama atau kalimat utamanya itu ada di belakang, ada di bagian akhir paragraf. Jadi kalimat itu kan misalkan dalam sebuah paragraf ada 3 atau 4 kalimat, ada 4 lah contohnya, ada 4 kalimat. Kalau induktif itu nanti di kalimat keempat. Nah, beda dengan tadi deduktif. Kalau deduktif ada di kalimat pertama. Itu bedanya. Kemudian yang ketiga ada disebut paragraf campuran. Nah, ini kalau paragraf campuran itu kalimat utamanya itu ada di pertama dan ada di yang terakhir. Jadi kalau tadi ada 4 kalimat, maka si paragraf campuran ini kalimat utamanya ada yang di kalimat 1 dan kalimat keempat. Ya, biasanya bunyinya mirip gitu ya, hampir sama. Jadi kalau di yang pertamanya bicara tentang sepeda secara umum gitu ya. Kalau nanti di bawahnya lagi ya dia akan ngomong tentang sepeda lagi.
Dan yang terakhir ada yang disebut dengan paragraf interaktif. Nah, ini paragraf ini gagasan utamanya justru ada di tengah-tengah gitu. Ya. Bisa di kedua, bisa di ketiga gitu. Itu paragraf interaktif. Nah, anak-anak biasanya yang kita temukan di soal ya, soal-soal tentang paragraf itu biasanya kalau tidak paragraf deduktif ya paragraf induktif. Jarang sekali kita menemukan paragraf campuran. Begitu. Sehingga kemarin pun kita latihannya kebanyakan paragraf deduktif kalau tidak induktif, dan lebih sering adalah paragraf deduktif. Tidak apa-apa, nanti di kesempatan yang akan datang kita akan coba lihat seperti apa paragraf campuran dan paragraf interaktif. Kemudian cara mencari ide pokok atau gagasan utama. Nah, biasanya kita akan disuruh untuk mencari ide pokoknya. Ide pokok paragraf kedua adalah, nah seperti itu misalkan ya. Nah, berbicara tentang ide pokok, maka kita akan melihat seperti ini. Sebentar, coba cari dulu. Coba. Kelihatan ya. Cara mencari ide pokok atau gagasan utama, yang pertama baca teks dengan seksama. Jadi anak-anak sering Bapak jelaskan bahwa membaca bacaan itu harus utuh ya. Nah, yang kedua temukan kalimat utamanya atau kalimat paling umum. Nah, jadi kalau misalkan kamu sudah membaca semua kalimat, kamu dalam paragraf itu cari mana kalimat yang luas, yang umum gitu, yang lebih apa ya? Pokoknya belum terperinci, atau kalau Bapak sering bilang ini belum kejawab nih maksudnya apa gitu. Karena dia butuh didukung, butuh dijelaskan gitu. Seperti itu. Yang ketiga, tentukan informasi inti yang ada dalam kalimat utama tersebut. Nah, dia itu mau bicarain apa gitu. Nah, itu pasti ada di kalimat utama. Kemudian yang keempat, tuliskan menjadi sebuah ide pokok. Nah, ide pokok itu disaring ya, diserap. Nanti kita akan lihat ada contohnya ya. Nah, materi berikutnya adalah kita setelah mempelajari tentang ide pokok, ide utama, gagasan utama, kalimat utama, kita akan bicara tentang simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks bacaan. Jadi sebuah teks bacaan itu kamu jelaskan bahwa inilah simpulannya gitu. Jadi ikhtisar, sari dari sebuah bacaan. Nah, langkah-langkah membuat simpulan ini pernah kita bahas gitu ya di Google Meet. Yang pertama, baca teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi inti atau ide pokok pada kalimat utama. Berarti nyari kalimat utama dulu. Kemudian temukan informasi penting pendukung pada kalimat pendukung. Jadi setelah informasi utama kita cari informasi pendukungnya. Keempat, rangkai informasi inti dan informasi penting pendukung menjadi kalimat atau pernyataan akhir. Nah, ini ada contoh ya. Contoh tulisannya adalah di sini, perkembangbiakan ayam. Kita baca dulu semuanya. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Artinya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Setelah bertelur, ayam betina mengeram telurnya selama 21 hari hingga telurnya menetas menjadi anak ayam. Nah, yuk kita cari dulu di sini ada berapa kalimat ya. Caranya adalah cari ada berapa titik dalam kalimat dalam paragraf tersebut. Nah, dari ayam sampai ovipar titik. Nah, ini berarti satu kalimat. Kemudian artinya ayam berkembang biak dengan bertelur, dua. Kemudian ayam betina bertelur setelah berusia 5 bulan, 3. Setelah bertelur ayam betina dan seterusnya sampai anak ayam, 4. Jadi ada 4 kalimat ya. Nah, dari 4 kalimat ini maka kita akan coba cari tadi temukan informasi inti pada kalimat utama. Nah, kalimat utama yang mana nih gitu kan, gitu kita cari dulu. Nah, tadi Bapak bilang kita seringnya kalau nggak induktif ya deduktif gitu. Nah, kita kalau deduktif kan tadi di di awal ya, di awal nih tuh deduktif itu awal paragraf. Nah, ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Oh, ini umum atau khusus, ini masih luas atau sudah khusus gitu. Ayam itu termasuk hewan ovipar ya, khusus atau umum gitu kan.
Nah, kemudian di bawahnya nih, setelah bertelur ayam betina mengeramai telurnya selama 21 hari hingga telurnya menetas menjadi anak ayam gitu ya. Ini justru menjelaskan apa yang disebut dengan hewan ovipar ya. Karena di bawah ini menjelaskan yang di atas atau di kalimat pertama, maka kalimat pertama inilah yang lebih umum. Maka ini yang kita sebut dengan kalimat utama. Jadi kalimat ke satu ini lebih umum dari kalimat yang lainnya, sehingga kita sebut dengan ini adalah kalimat utama. Nah, berarti kita sekarang cari informasi intinya. Di sini ada ayam, kita buang yang nggak perlu. Ayam hewan ovipar. Itu adalah informasi inti. Nah, informasi inti itu kita sebut juga sebagai ide pokok. Jadi di sini ide pokoknya adalah ayam hewan ovipar. Itu ide pokok, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan informasi lainnya untuk membuat simpulan. Nah, di sini artinya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Udah jelas ya itu. Itu informasi kalau hewan ovipar ya ayam bertelur. Nah, kita lihat yang informasi ya, bentuknya informasi yang berbeda gitu ya, tapi menambahkan. Ayam betina mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Jadi ini nih bertelurnya tuh 5 bulan. Itu adalah informasi kan, faktanya. Setelah bertelur ayam betina mengerami telurnya selama 21 hari. Nah, ini adalah informasi tambahan gitu ya, faktanya, fakta tambahan, kenyataan tambahan. Nah, dari berbagai macam informasi ini kita buatlah simpulan. Jadi simpulannya ayam merupakan hewan ovipar yang akan bertelur setelah 5 bulan, kemudian mengerami telurnya selama 21 hari. Nah, ini adalah simpulan dari paragraf ayam hewan ovipar. Nah, begitu anak-anak ya, ringkasan materi dari pembelajaran tentang paragraf. Nah, nanti kita lanjut ke part 2 tentang apa? Nanti kita lanjutkan ke part 2.